Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Lilis Nur Khalisah. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh sosial dan perilaku sosial. Yang pertama di sini ada kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir tentang diri sendiri dan orang lain, termasuk diantaranya bagaimana proses individu menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, mengonseptualisasikan, dan memahami orang lain, kehendak emosi, perilaku sosial, pandangan-pandangan orang lain, dan juga bagaimana individu tersebut menggunakan informasi mengenai dunia sosial. Dalam kognisi sosial, dikenal istilah skema yang merupakan semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi suatu fenomena. Terdapat 3 macam skema, yaitu 1. Person, gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. 2. Roles, gambaran mengenai tugas dan peranan individu di sekeliling kita. 3. Events, gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. Ciri-ciri kognisi sosial. 1. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. 2. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain. 3. Bersikap simpati dan altrualis terhadap kesejahteraan orang lain. 4. Bersikap respek dan memahami nilai norma, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Tahapan kognisi sosial. 1. Pembentukan pengertian. 2. Pembentukan pendapat. 3. Penarikan kesimpulan. Yang kedua ada yang dinamakan dengan altruisme. Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan apapun, kecuali mungkin perasaan telah melakukan kebaikan. Sebentar. Perilaku altruisme merupakan perilaku yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan pada orang lain yang bersifat tidak mementingkan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Perilaku terpuji ini tidak akan terbentuk pada individu bila tidak ada salah satu faktor pembentuknya. 1. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Empati yang dimiliki manusia mendorongnya untuk mengesampingkan motif pribadi dalam membantu dan meringankan penderitaan orang lain. 2. Faktor personal dan situasional. Faktor personal dan situasional sangat mungkin berpengaruh dalam perilaku menolong. Seseorang lebih suka menolong orang yang disukainya, memiliki kesamaan dengan dirinya, dan membutuhkan pertolongan. 3. Nilai-nilai agama dan moral. Semua agama mengajarkan kebaikan, berbuat kebaikan antara diri dan Tuhan, serta berbuat kebaikan antara diri dengan makhluk ciptaan Tuhan. Nilai agama inilah yang ikut membentuk seseorang menjadi altruis. 4. Norma tanggung jawab sosial. Norma tanggung jawab sosial adalah keyakinan bahwa seseorang harus menolong mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa memperdulikan adanya timbal balik. 5.
Suasana hati orang lebih terdorong untuk memberikan bantuan apabila mereka berada dalam suasana hati yang baik. 6. Norma timbal balik. Kode moral yang bersifat universal adalah norma timbal balik. Bagi mereka yang telah menolong kita, kita harus menolong pertolongannya, bukan dengan kejahatan. Terdapat perspektif mengenai agresi. 1. Peran faktor biologis, dari insting hingga perspektif psikologi evolusioner. Teori ini menyatakan bahwa kekerasan manusia berasal dari kecenderungan bawaan untuk bersikap agresif kepada orang lain. 2. Teori dorongan, motif untuk menyakiti orang lain. Teori ini mengemukakan bahwa kondisi eksternal, terutama frustasi, membangkitkan motif yang kuat untuk menyakiti orang lain. 3. Teori modern atas agresi, memperhitungkan proses belajar, kognisi, suasana hati, dan keterangsangan. 2. Penyebab agresi. Perilaku agresi tidak muncul begitu saja, tetapi ada faktor penyebabnya. Antara lain 1. Amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat. 2. Faktor biologis. 3 faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi yaitu 1. Gen berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. 2. Sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang mengendalikan agresi. 3. Kimia darah. Faktor yang ketiga, kesenjangan generasi. Faktor yang keempat, dari faktor lingkungan. Yang kelima, faktor dari peran belajar model kekerasan. Yang keenam, frustasi. Dan yang ketujuh, proses pendisiplinan yang keliru. Selanjutnya ada konformitas dan ketaatan. Konformitas adalah sikap patuh tetapi lebih kepada mengalah atau mengikuti tekanan dari kelompok. Selain itu, konformitas juga adalah perilaku seseorang yang sama dengan perilaku orang lain atau perilaku kelompoknya. Mengapa orang menjadi konformitas? Ini suatu alasannya. 1. Informational influence, bahwa kelompok merupakan presentasi fakta atau pengetahuan tentang situasi. Kelompok merupakan sumber informasi yang objektif. 2. Normative influence. Dalamnya ada tekanan untuk mengikuti kelompok. 2. Tekanan sosial berasal dari norma-norma kelompok. 3. Ingin mencapai seperti anggota kelompok. 4. Tidak ingin kelihatan berbeda. Yang ketiga, self-categorization, usaha untuk memelihara konsep atau identitas diri sebagai anggota kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. 1. Ukuran kelompok. Di dalamnya ada pengaruh menguat. 2. Makin banyak anggota yang rela patuh pada norma kelompok. 2. Unanimous, kelompok sepakat atau kelompok tidak saling berbeda pendapat. Selanjutnya ada ketaatan. Ketaatan adalah perilaku yang ditampakkan oleh individu meskipun mereka lebih tidak suka menampilkannya dikarenakan adanya tuntutan yang mengharuskan individu tersebut melakukannya. Ketaatan atau kepatuhan adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang lain atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kepatuhan.
antara lain: 1. Secara nalar, kepatuhan adalah bentuk paling langsung dari pengaruh sosial. 2. Kepatuhan lebih jarang terjadi dibandingkan konformitas dan kesepakatan. 3. Lebih sering terjadi dalam setting khusus dalam institusi tertentu seperti sekolah hingga ke militer. 4. Penelitian Stanley Milgram mengindikasikan bahwa banyak orang yang bersedia untuk mematuhi perintah dari sumber otoritas yang relatif tidak berkuasa, bahkan jika perintah tersebut meminta mereka menyakiti orang asing yang tidak bersalah. 5. Kepatuhan yang merusak sangat memainkan peran dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, kepatuhan tentara Jerman dalam melenyapkan jutaan warga sipil dari ras tertentu saat Perang Dunia II. 6. Sejumlah strategi dapat membantu mengurangi terjadinya kepatuhan yang merusak. Jadi kesimpulannya, kognisi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir tentang diri sendiri dan orang lain, termasuk diantaranya bagaimana proses individu menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan mengonseptualisasikan dan memahami orang lain, kehendak emosi, perilaku sosial, pandangan-pandangan orang lain, dan juga bagaimana individu tersebut menggunakan informasi mengenai dunia sosial. Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan apapun. Konformitas adalah sikap patuh tetapi lebih kepada mengalah atau mengikuti tekanan dari kelompok. Selain itu, konformitas juga adalah perilaku seseorang yang sama dengan perilaku orang lain atau perilaku kelompoknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.